Ketika kita berbicara tentang tahun baru, yang terlintas mungkin adalah pesta meriah, kembang api, dan resolusi. Tapi bagaimana orang-orang di abad pertengahan menyambut tahun baru? Apakah mereka juga berpesta, atau justru lebih banyak berdoa? Selamat datang di History Herald. Kapan tahun baru dirayakan? Pertama-tama, mari kita bahas soal waktu. Di Eropa abad pertengahan, tahun baru tidak selalu jatuh pada 1 Januari. Kalender Julian yang digunakan saat itu punya variasi dalam penentuan awal tahun. Misalnya di Inggris dan sebagian besar Eropa, tahun baru sering dirayakan pada 25 Maret, bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita atau Annunciation, yang menandai pengumuman kelahiran Yesus kepada Maria. Beberapa wilayah lain seperti Venesia merayakannya pada 1 Maret. Tradisi gereja dan spiritualitas. Tahun baru di abad pertengahan erat kaitannya dengan agama. Gereja memegang kendali besar atas kehidupan masyarakat, termasuk perayaan tahun baru. Orang-orang akan memulai tahun dengan menghadiri misa, berdoa, dan melakukan puasa. Ini adalah momen refleksi spiritual, memohon berkat, dan pengampunan dosa untuk tahun yang akan datang. Perayaan di kalangan bangsawan. Namun di istana-istana bangsawan, tahun baru bisa menjadi kesempatan untuk perayaan mewah. Para bangsawan akan mengadakan jamuan makan besar, lengkap dengan musik, tarian, dan hiburan dari para troubadour atau jester. Hadiah juga sering diberikan antara raja, ratu, dan para pengikut setia mereka. Sebuah tradisi yang disebut New Year's Gift Exchange. Ini lebih mirip dengan tukar kado zaman sekarang. Tradisi rakyat jelata. Di kalangan rakyat jelata, perayaan tahun baru jauh lebih sederhana. Di beberapa tempat mereka akan membuat api unggun besar di tengah desa untuk menghangatkan diri selama malam yang dingin. Selain itu, mereka juga percaya pada berbagai tahayul. Misalnya, menyapu rumah pada hari pertama tahun baru dianggap membawa sial karena dipercaya menyapu rezeki keluar. Tradisi yang bertahan hingga kini. Beberapa tradisi abad pertengahan masih hidup hingga sekarang. Misalnya, kebiasaan memberi hadiah dan mengadakan pesta besar, meskipun dalam bentuk yang lebih modern. Momen refleksi spiritual juga masih dilakukan oleh sebagian orang, meskipun tidak lagi terpusat di gereja. Jadi, tahun baru di abad pertengahan adalah perpaduan antara spiritualitas dan perayaan. Meskipun tidak ada kembang api atau hitungan mundur, semangat menyambut tahun yang baru tetap sama, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kamu hidup di zaman itu, mana yang akan kamu pilih? Pesta mewah di istana atau api unggun sederhana di desa? Terima kasih telah menonton, see you next video.